Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya, Andrian Maulana, lalu ada Rizka Yatiningrum, dan Arif Firmansyah. Hari ini kami mau meng-share hasil proyek akhir kami di mata kuliah Text Mining yang berjudul Solusi Analisis Sentimen Netizen untuk Pengambilan Keputusan Bisnis. Nah, gampangnya proyek ini soal bagaimana cara kita bisa mendengar obrolan netizen di internet, terus mengubahnya menjadi informasi berharga buat perusahaan. Oke, langsung saja di latar belakang masalah. Jadi kenapa proyek ini penting? Masalah utamanya sebenarnya simpel saja. Perusahaan itu punya data ulasan netizen yang jumlahnya ribuan, bahkan mungkin jutaan, tapi kondisinya mentah dan berantakan banget. Seperti yang bisa dilihat, teksnya itu penuh dengan noise atau gangguan, banyak typo, bahasa slang, emoticon, bahkan singkatan aneh. Nah, akibatnya perusahaan jadi susah banget buat paham apa sentimen dan perasaan konsumen dari data mentah tersebut. Sentimen atau perasaan dampaknya bisa serius. Keputusan bisnis jadi enggak berbasis data, kehilangan insting penting dari konsumen, dan paling parah bisa kalah saing di pasar. Langsung ke slide 3, tujuan dan solusi yang diusulkan. Nah, dari masalah tadi, tujuan utama proyek kami adalah mengembangkan sistem otomatis untuk menerjemahkan data yang berantakan itu tadi. Insight yang bisa ditindaklanjuti. Solusi kami punya 3 target utama. Yang pertama, menghasilkan teks yang bersih dan terstruktur. Data yang tadinya acak-acakan kita rapikan biar gampang diproses. Nah, yang kedua, membuat model klasifikasi sentimen otomatis. Model ini bisa nebak ulasan itu positif atau negatif dengan target akurasi di atas 85%. Yang ketiga, menyajikan dalam dashboard analitik sederhana, biar hasilnya gampang dibaca dan bisa dipakai buat ambil keputusan dengan cepat. Intinya kami mau mengubah proses analisis yang tadinya bisa berhari-hari cuma dalam hitungan menit. Untuk detail metodologinya bisa dilanjutkan oleh Rizka, silakan. Terima kasih Andrian. Selanjutnya kita ke metodologi. Kita mulai dari datasetnya. Kami di sini pakai dataset sentimen netizen dari Kaggle. Isinya itu ada 2194 ulasan. Dataset ini sangat mewakili obrolan netizen Indonesia karena isinya campur aduk. Ada bahasa formal, informal, slang, bahkan emoticon. Kualitas datanya rendah karena banyak noise. Jadi ini tantangan yang menarik. Untuk membersihkan data ini, kami menerapkan pipeline yang disebut processing. Ada 5 tahapan utama. Yang pertama ada text cleaning. Buang semua yang nggak perlu kayak link URL, mention, dan hashtag. Yang kedua ada scaffolding. Semua huruf diubah jadi huruf kecil biar seragam. Yang ketiga ada tokenisasi, kalimat dipecah jadi satuan kata. Yang keempat ada stop word removal. Kata-kata umum yang nggak punya makna sentimen kayak yang, di, dan itu dihapus. Yang kelima steaming. Ya, ini yang paling penting. Setiap kata diubah ke bentuk dasarnya. Misalnya makanan dan memakan jadi makan. Oke, di slide selanjutnya ada metodologi future extraction. Setelah teksnya bersih, komputer tetap belum bisa baca. Kita perlu mengubah teks ini menjadi format angka yang bisa diproses oleh machine learning. Tahap ini dinamakan dengan future extraction. Di proyek ini kami membandingkan 2 pendekatan populer. Yang pertama ada TF-IDF. Ini pendekatan statistik yang ngasih bobot ke setiap kata berdasarkan beberapa pentingnya kata itu. Yang kedua ada word to fact. Nah, kalau ini tuh lebih canggih. Dia pakai neural network yang mempelajari representasi kata yang berdasarkan konteksnya. Jadi bisa nangkep makna antar kata. Untuk perbandingan lebih detail antar keduanya akan dijelaskan oleh Arif. Oke, terima kasih Rizka. Jadi untuk TF-IDF dan Word to Fact ini punya cara kerja yang beda banget. Ini ringkasan perbandingan dari hasil implementasi kami. Untuk yang pertama, TF-IDF itu hasilnya vektor jarang.
Artinya banyak nilai nolnya. Kelebihannya dia cepat dan juga gampang diinterpretasi. Performanya juga sudah cukup baik untuk dataset kecil seperti punya kita. Lalu sebaliknya untuk Word2Vec menghasilkan vektor padat. Keunggulannya dia paham konteks dan makna semantik. Jadi dia bisa tahu kalau kata keren dan mantap itu mirip. Tapi dia lebih lambat, sulit diinterpretasi, dan butuh dataset yang lebih besar untuk hasil optimal. Kesimpulannya, untuk dataset dengan 2194 dokumen ini, TF-IDF memberikan hasil yang lebih stabil dan mudah dianalisis untuk sentimen dasar. Lalu, apa output teknis manfaat untuk bisnis? Dari sisi teknis, output yang diharapkan adalah dataset yang sudah bersih dalam format CSV, sebuah model klasifikasi sentimen dan laporan visual berisi tren sentimen. Manfaatnya untuk pengambilan keputusan bisnis sangat nyata. Yang pertama, real time sentimen monitoring. Perusahaan bisa memantau sentimen pasar secara otomatis. 2. Deep customer insight. Bisa memahami lebih dalam apa yang disukai, dikeluhkan dan dibutuhkan konsumen. Lalu yang ketiga, itu strategis decision support. Yang paling penting, memberi landasan data yang kuat untuk menyusun strategi produk, pemasaran, dan layanan pelanggan. Untuk mengerjakan semua ini, kami pakai Python sebagai bahasa utama. Library yang dipakai juga umum untuk dunia data science seperti Pandas, NLTK, dan scikit-learn. Untuk processing dan TF-IDF, Gensim untuk Word2Vec, serta Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi. Proyek ini kami targetkan selesai dalam 5 minggu, mulai dari persiapan data, implementasi processing, vector extraction, sampai analisis dan laporan akhir. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga proyek ini bisa ngasih gambaran yang jelas tentang gimana text mining bisa diaplikasikan secara praktis untuk membantu pengambilan keputusan di dunia bisnis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.